Tiba di kampung halaman, Sen Patinama akui Maluku sebagai rumah. Pengakuan Sen Patinama nikmati Ramadan di Indonesia. Rasa syukur oleh Romney dibalik hasil imbang Oxford United. Alasan Emil Audero layak jadi kiper utama timnas meski Martin Paes gemilang. Semakin informasi selengkapnya sebagai berikut. Rasa syukur oleh Romney dibalik hasil imbang Oxford United. Striker timnas Indonesia oleh Romney sedang menghadapi situasi yang cukup sulit bersama klubnya, Oxford United. Oxford saat ini sedang berada di zona merah dan dibayang-bayangi ancaman degradasi yang sangat nyata. Namun, di tengah tekanan besar tersebut, Ole Romney menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Dalam pertandingan terakhir yang berjalan sangat sengit, Ole Romney berhasil membantu Oxford United meraih 1 poin berharga setelah menahan imbang lawan Middlesbrough. Meskipun hanya 1 poin, hasil ini disambut dengan rasa syukur yang mendalam oleh Ole. Performa solid saat bermain tandang. Mari kita lanjutkan. Tulis Ole Romney dalam unggahan akun Instagramnya. 1 poin yang didapat Oxford United ini cukup berharga namun belum cukup membawa tim keluar dari zona degradasi. Oxford United di posisi ke-21 dengan mengemas 29 poin dari 33 pertandingan. Tim milik Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu selisih 5 poin dari batas aman peringkat ke-21 yang dihuni oleh West Brom. Kendati begitu, rasa syukur oleh Romney menjadi bukti bahwa ia adalah pemain yang memiliki etos kerja tinggi. Meskipun nasib klubnya berada di ujung tanduk, ia tetap memberikan 100% kemampuannya di lapangan. Bagi John Hartman, konsistensi Ole untuk tetap bermain di level kompetitif Inggris sangatlah penting. Pengalaman bertarung di bawah tekanan degradasi di Inggris akan membentuk mentalitas baja yang sangat dibutuhkan skuad Garuda saat menghadapi laga-laga penting mendatang. Alasan Emil Audero layak jadi kiper utama timnas meski Martin Paes gemilang. 1. Pengalaman di level kompetisi tinggi. Emil Audero memiliki jam terbang yang jauh lebih matang di kompetisi elit Eropa. Ia sudah bertahun-tahun bermain di Serie A, menghadapi striker top dunia dan atmosfer pertandingan yang sangat kompetitif. Pengalaman tersebut membuat Audero lebih terbiasa menghadapi tekanan besar, baik dalam laga penting klub maupun situasi krusial. Hal ini sangat penting bagi timnas Indonesia, terutama ketika menghadapi tim kuat Asia atau dunia. Sementara itu, Martin Paes baru kembali ke Eropa setelah 4 tahun bermain untuk FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Secara level kompetisi, Serie A tentu lebih kompetitif ketimbang MLS. 2. Masuk best Serie A. Emil Audero baru saja berhasil masuk daftar 11 pemain terbaik pekan ke-25 Serie A Liga Italia. Kala itu, ia tampil gemilang pada saat Cremonese tahan imbang Genoa. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa Emil Audero cukup diperhitungkan di Serie A. Ia menjadi salah satu kiper yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. 3. Punya catatan save tinggi. Berdasarkan data StatMuse, Selasa 17 Februari 2026, Emil Audero menjadi kiper dengan penyelamatan terbanyak di Serie A. Ia berhasil mencatatkan 94 saves dalam 21 pertandingan. Kiper berusia 29 tahun ini mengungguli kiper-kiper top yang ada di kasta tertinggi Liga Italia tersebut. Mulai dari Ivan Provedel, Lazio, sampai David De Gea, Fiorentina. Selain itu, Emil Audero memiliki kondisi yang lebih baik ketimbang Martin Paes. Kiper berdarah Mataram tersebut telah bermain sebanyak 23 pertandingan untuk Cremonese untuk musim ini. Sementara itu, Martin Paes baru bermain 1 kali bersama Ajax setelah pindah dari FC Dallas sebelumnya. Martin Paes pun sempat terganggu dengan masalah cedera pada awal musim MLS. Hal ini membuatnya belum memiliki kondisi ideal seperti Emil Audero. Tiba di kampung halaman, Sen Patinama akui Maluku sebagai rumah. Fakta menarik terungkap usai Sen Patinama baru saja tiba di Maluku. Kehadirannya di tanah kelahiran leluhurnya ini langsung menjadi perhatian publik karena kesederhanaan dan ketulusannya. Seperti yang diketahui, Sen Patinama pulang kampung mengingat Persija Jakarta akan menghadapi Maluku United dalam laga lanjutan Super League. Namun, bagi Sen, kunjungannya ke Maluku bukan sekedar kunjungan pertandingan. Ia secara terbuka mengakui bahwa Maluku terasa seperti rumah yang sesungguhnya baginya. Meskipun besar di Eropa, ikatan batin Sen dengan akar budayanya ternyata sangat kuat. Ia merasa ada kedamaian yang tidak ia temukan di tempat lain saat menginjakkan kaki di tanah Maluku. Perlu diketahui, ayah kandung Sen Patinama bernama Henry Patinama. Dia adalah seorang pria keturunan Maluku, tepatnya berasal dari Pulau Haruku, Maluku Tengah. Ayah Sen Patinama lahir dan besar di Semarang, Jawa Tengah sebelum pindah ke Belanda. Untuk itu, kehadirannya ke kampung halaman sekaligus untuk penghormatan kepada mendiang ayahnya. Sen ingin merasakan langsung energi dan budaya yang sering diceritakan ayahnya dulu.
Keputusan Saint Patinama untuk lebih dekat dengan akarnya ini diyakini akan memberikan dampak positif pada mentalitas permainannya. Ia bermain bukan hanya untuk profesi, tapi demi kebanggaan identitas dan tanah leluhur. Menariknya, masyarakat Ternate menyempatkan diri untuk berfoto bersama dengan ex-pemain Buriram United tersebut. Rasa lelah yang dirasakan Saint Patinama setelah menempuh perjalanan 4 jam dari Jakarta terbayar sudah. Melihat Saint Patinama berinteraksi dengan warga lokal di Maluku, benar-benar membuat suasana terasa sangat adem dan membuktikan bahwa ia adalah pemain naturalisasi yang benar-benar memiliki hati untuk Indonesia. Pengakuan Saint Patinama nikmati Ramadan di Indonesia. Menjalani Ramadan tahun ini di Indonesia tepatnya saat ia juga sedang berkunjung ke Maluku dan beraktivitas bersama Persija, memberikan pengalaman spiritual yang baru bagi Saint Patinama. Saint Patinama mengaku terkesan dengan kebersamaan dan toleransi yang ada di Indonesia selama bulan suci ini. Meskipun ia fokus pada persiapan fisik bersama klub dan timnas, ia merasa atmosfer Ramadan memberikan ketenangan tersendiri baginya. Saya sangat menikmati suasana Ramadan di Indonesia. Semuanya terasa begitu damai dan penuh kebersamaan. Saya sudah merasa menjadi bagian dari kultur ini, ujar Saint. Ungkapan saya sudah merasa menjadi bagian dari kultur ini menunjukkan bahwa Saint benar-benar telah melakukan proses adaptasi budaya dengan sangat sempurna. Ia tidak lagi merasa sebagai orang asing, melainkan sudah merasa sebagai anak bangsa yang seutuhnya. Ia memandang bulan ini sebagai momentum krusial untuk mendalami arti rasa hormat serta nilai kedisiplinan. Saint Patinama menangkap adanya getaran energi yang unik saat masyarakat Indonesia menyambut bulan penuh berkah ini. Antusiasme warga dalam merayakan kebersamaan menjadi pemandangan yang sangat berkesan bagi mantan pemain Buriram United tersebut. Menariknya, pemain berusia 27 tahun tersebut sempat menjalani puasa. Menurutnya, bagi seorang atlet, tantangan ini berlipat ganda karena harus tetap berlatih keras di bawah terik matahari. Meski sudah lama mengenal tradisi ini, suasana di Indonesia memberikan perspektif baru yang jauh lebih berwarna bagi Saint Patinama. Ramadan terasa seperti sebuah perayaan, sesuatu yang dilakukan dengan penuh makna. Di sini, lebih banyak orang yang menjalankan Ramadan karena mayoritas penduduknya Muslim. Suasananya terasa lebih kuat dan lebih hidup. Ucap Saint Patinama. Menikmati Ramadan di Indonesia, terutama di Tanah Maluku, membuat Saint Patinama semakin termotivasi untuk memberikan prestasi terbaik bagi skuad Garuda di ajang FIFA Series nanti. Ia ingin membalas kehangatan yang diberikan masyarakat Indonesia dengan performa gemilang di lapangan hijau.